Halo, perkenalkan nama saya Sabtu Lamsar Haryandia dengan NIM 114190027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan design thinking pada salah satu fitur aplikasi Shopee, yaitu ShopeePay. Para pengguna Shopee mungkin sudah tidak begitu asing dengan fitur pembayaran ShopeePay. ShopeePay adalah fitur e-wallet atau dompet digital yang diluncurkan oleh marketplace Shopee. Fungsinya hampir sama dengan OVO, GoPay, Dana, atau Link Aja. Bedanya, ShopeePay hanya bisa digunakan untuk pembayaran di aplikasi resmi Shopee atau merchant yang bekerja sama dengan Shopee. Fitur ini hadir untuk memudahkan pengguna bertransaksi secara online. Nah, apa saja sih kegunaan dari ShopeePay? ShopeePay adalah uang elektronik yang bisa digunakan sebagai metode pembayaran di online atau situs aplikasi resmi Shopee. ShopeePay juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran di offline di outlet atau ShopeePay Merchant. Pada kesempatan ini, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit apa itu design thinking. Design thinking merupakan proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan ulang masalah dalam usaha untuk mengidentifikasikan strategi alternatif dan solusi yang sebelumnya bisa tidak tampak di dalam pemahaman awal. Nah, di saat yang bersamaan, design thinking menghadirkan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Design thinking merupakan cara berpikir dan bekerja serta sekumpulan metode-metode langsung. Ada beberapa langkah yang diperlukan untuk melakukan design thinking. Yang pertama, empathize atau berempati. Kedua, define. Yang ketiga, ideate atau visualisasi ide. Yang keempat, prototype. Dan yang kelima, test atau testing. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penerapan design thinking pada fitur ShopeePay. Penerapan design thinking yang pertama, yaitu langkah yang pertama adalah empathize. Nah, pada tahapan empathize ini dibagi menjadi dua poin penting, yaitu tahapan memahami dan tahapan pernyataan. Pada tahapan ini kita dituntut untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh user, kemudian menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang. Pada tahapan memahami ini akan dibagi menjadi tiga poin penting, yaitu what, why, dan how. Dari what ini diperoleh beberapa masalah, yaitu customer tidak punya banyak waktu untuk pergi ke ATM, tidak semua customer mempunyai kartu ATM, perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana masyarakat lebih tertarik ke hal yang serba praktis. Poin yang kedua adalah why. Why di sini artinya mengapa customer membutuhkan layanan tersebut. Dari why ini diperoleh tiga masalah, yaitu banyak customer yang jarak rumah ke ATM itu jauh, yang kemudian tidak dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun. Kemudian banyaknya customer yang sibuk sehingga tidak punya waktu untuk pergi ke ATM untuk menyelesaikan pembayaran. Pada poin yang ketiga adalah how. How di sini artinya bagaimana cara kita merealisasikan ide tersebut. Nah, di sini diperoleh beberapa masalah, yaitu customer dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun. Kemudian customer dapat menghemat waktu. Dan yang terakhir, customer merasa praktis dan fleksibel dalam berbelanja. Nah, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu define. Di sini kita dapat mendefinisikan apa saja yang menjadi permasalahan utama dari customer. Nah, pada tahapan define kita dapat membaginya menjadi beberapa poin. Untuk poin yang pertama, siapa user dari produk yang akan kita tawarkan. Nah, dalam artian di sini yang menjadi user dari produk yang akan kita bangun adalah generasi milenial dan orang-orang sibuk yang ingin berbelanja. Poin yang kedua adalah apa yang dibutuhkan dari target market.
Yang dibutuhkan adalah sistem pembayaran yang praktis dan sistem transaksi yang fleksibel dan aman. Selanjutnya pada poin yang ketiga, apa yang mendasari munculnya kebutuhan tersebut? Nah, di sini yang menjadi dasar dari kebutuhan tersebut adalah banyak user yang kesulitan untuk pergi ke ATM pada saat waktu tertentu, misalnya pada waktu larut malam. User tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan transaksi melalui ATM. Dan yang terakhir adalah pergeseran behavior masyarakat ke arah serba digital dan ke arah yang serba praktis. Pada tahap yang ketiga adalah ide atau visualisasi ide. Pada tahapan ini kita akan melakukan brainstorming ide-ide solusi terhadap permasalahan utama dari target market kita. Kemudian kita mengelompokkan solusi tersebut ke dalam 3 hal, yaitu visible, viable, dan desirable. Pada tahapan ini kita akan mendefinisikan proses hubungan antara customer dan produser, di mana melalui aplikasi Shopee, customer dapat melakukan pembayaran atau transaksi menggunakan layanan fitur yang akan kita bangun. Nah, di sini fitur yang akan kita bangun adalah fitur Shopee Pay. Yang selanjutnya, langkah yang keempat adalah prototype. Setelah menemukan solusi yang visible, viable, dan desirable, hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah prototyping, di mana dalam prototype yang akan dibangun memudahkan user atau customer dalam melakukan transaksi. Selain kemudahan, kita juga diberikan keamanan dalam bertransaksi, yaitu dalam sistem transaksi dibutuhkannya sebuah PIN atau password atau mungkin fingerprint agar transaksi kita aman. Langkah yang kelima adalah tes. Setelah membangun prototype, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah testing. Dalam testing kita harus memperhatikan beberapa hal ini, yaitu problem validation, product validation, market validation, dan customer validation. Problem validation bertujuan untuk memastikan apa masalah yang harus dipecahkan dan seberapa penting masalah tersebut. Fitur Shopee Pay memberikan keefektifan dan keefisienan untuk customer dalam bertransaksi di Shopee. Memberikan akses 24 jam bagi customer untuk berbelanja kapanpun dan dimanapun. Yang kedua adalah product validation. Di sini tujuannya adalah memastikan apa pendekatan yang kita gunakan dan dapatkah memecahkan masalah yang ada serta apakah bisa menghadirkan solusi yang ideal. Dengan menciptakan payment gateway sendiri, Shopee memberikan kemudahan bertransaksi bagi penggunanya, yaitu melalui Shopee Pay, dan mengefisiensikan waktu. Hal ini dilakukan melihat tingginya antusiasme dan dari pengguna platform Shopee. Yang ketiga adalah market validation. Market validation bertujuan untuk memastikan apakah produk yang kita bangun dapat diterima dalam skala yang luas dan apakah produk yang kita bangun dapat diandalkan. Munculnya fitur Shopee Pay ini tentu akan diterima oleh para pengguna Shopee karena sangat memberikan keuntungan baik dari segi keefisienan maupun kemudahan yang ditawarkan. Yang keempat adalah customer validation. Fitur inovatif diterima oleh pasar karena dari segi kompetitor sejenis belum ada yang memiliki fitur sejenis, dan keuntungan yang didapat pun beragam, dimulai dari kemudahan bertransaksi, kemudian juga ada promo gratis ongkir dan cashback jika menggunakan Shopee Pay. Sekian penjelasan saya mengenai penerapan design thinking pada salah satu fitur aplikasi Shopee, yaitu Shopee Pay. Jika ada tutur kata yang salah atau kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.